Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufik Allah, kita dapat meneruskan lagi pengajian kita pada hari Isnin. Setiap hari Isnin dengan tafsir Al-Quranul Karim. Berdasarkan kitab tafsir Al-Furqan. Cuma istimewanya pada hari ini, tafsir Al-Furqan kita akan berakhir insya-Allah pada hari ini untuk juz yang kedua. Juz yang kedua. Pagi ini adalah pelajaran yang terakhir untuk membolehkan kita sambung minggu hadapan insya-Allah dengan jilid yang ketiga. Ustaz yakin majoriti jamaah telah memiliki kitab tafsir Al-Furqan juz yang ketiga. Sebab hari ini adalah pelajaran yang terakhir dari juz yang kedua yang akan membahas ayat 247 hingga 252 dari surah Al-Baqarah di bawah tajuk Bani Israel meninggalkan jihad. Bani Israel takut berjihad, tidak mau berjihad. Pembahasan ini berdasarkan dari ayat 247 hingga 252. Okey. Untuk menghemat masa, kita langsung saja kepada tafsiran ayat. Sebab ayat-ayatnya dan terjemahannya akan diulang balik nanti. Apalagi bermula hari ini, insya-Allah kita akan buat seperti biasa. Setiap kuliah kita akan ada 3 bahagian. Bahagian pertama pembahasan tentang subjek. Seperti hari ini tafsir. Kita akan sambung nanti dengan soal jawab. Semampu yang boleh. Anda bertanya, Ustaz menjawab terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah dikirim. Dan yang ketiga, kita akhiri dengan doa. Insya-Allah. Bermula hari ini hingga seterusnya. Okey, pembahasan yang pertama tentang subjek. Pembahasan kita tentang tafsir hari ini. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara umum sikap Bani Israel. Allah telah jelaskan secara umum sikap Bani Israel yang enggan berperang. Pada ayat-ayat terdahulu, maka pada ayat-ayat yang berikut ini bermula dari 247, Allah Subhanahu wa taala akan menyebut sekali lagi keengganan Bani Israel secara lebih terperinci, lebih detail. Ini sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki min walam yu'ta sa'atan minal mal
terjemahan ayat. Nabi mereka mengatakan kepada mereka, maknanya Nabi Bani Israel mengatakan kepada Bani Israel. Apa kata Nabi mereka? Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Namanya Talut. Mereka menjawab, bagaimana Talut memerintah kami? Bagaimana Talut boleh menjadi raja kami? Padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya. Dan dia pun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak. Itu jawaban Bani Israel. Itu baru terjemah harfiah. Kita tidak begitu faham. Sekedar mengetahui terjemah harfiah, direct translation. Kita perlu kepada tafsir atau terjemah maknawiyah. Siapa nabi mereka itu? Siapa Talut? Itu kita akan dapat di dalam terjemah maknawiyah atau tafsirnya. Ini dia. Maksud nabi mereka yang bernama Samuel berkata kepada Bani Israel bahwa Allah telah mengangkat Talut. Talut itu dipanggil juga dengan Shaul sebagai raja. Bani Israel membantah pengangkatan Talut sebagai raja dengan alasan bahwa menurut tradisi mereka Bani Israel yang boleh menjadi raja adalah dari kabilah Yahuza bin Yaqub, seperti Daud dan Sulaiman. Dan yang menjadi nabi pula dari kabilah Lawai bin Yaqub. Sedangkan Talut sendiri adalah dari kabilah Bunyamin. Ditambah pula Talut bukan seorang hartawan, orang yang tak punya harta. Mereka Bani Israel membantah, bagaimana Talut akan menjadi raja kami atau memerintah kami, padahal kami lebih berhak untuk mengendalikan pemerintahan daripadanya. Sedangkan dia pun tidak diberi kekayaan yang cukup untuk menjadi raja. Inilah masalah Bani Israel. Yang kita umat Islam tak boleh ikuti cara berfikir mereka. Mereka lebih memandang pandangan mereka itu lebih baik daripada ketentuan ilahi. Sebagai contoh, Allah angkat Rasul terakhirnya bernama Muhammad dari kalangan orang Arab, Bani Quraisy. Bani Israel khasnya Yahudi. Mereka juga sebenarnya tertunggu-tunggu kemunculan Rasul akhir zaman. Tapi karena yang Allah angkat itu bukan dari kalangan mereka, Bani Israel, yang mereka telah mendakwa kononnya yang paling layak untuk menjadi pemimpin, leader, adalah Bani Israel. Sebab mereka mendakwa merekalah the chosen one, orang yang terbaik. Mereka tolak Nabi Muhammad. Sebabnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kalau ingin selamat, jangan punya sikap seperti sikap Bani Israel. Mau menang sendiri, tak mau patuh dengan ketetapan ilahi. Ini contoh.
Lalu Allah Subhanahu wa taala teruskan, jawaban dari nabi mereka Samuel. Qala inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha' wallahu wasi'un alim. Nabi mereka yakni Samuel berkata, sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan telah menganugerahkan ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Oh, Allah telah pilih Talut sebagai raja mereka. Bukan saja ilmunya tinggi, badannya juga perkasa. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha luas pemberiannya dan Maha mengetahui. Bukan kamu, hei Bani Israel. Itu sebabnya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengar saja apa kata Allah, ikut saja apa yang ada dalam Quran sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu akidah. Itu sebabnya perkara yang paling utama untuk dipelajari dan didalami terlebih dahulu adalah dua kalimah syahadah. Bukan salat, puasa, zakat, haji. Semuanya di bawah. Sebagaimana yang Ustaz tulis beberapa hari yang lalu. Nabi Samuel menjawab, Talut diangkat menjadi raja atas pilihan Allah. Karena itu Allah menganugerahkan kepadanya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa, gagah, sehingga dia mampu memimpin Bani Israel. Dari ayat ini dapat diambil pengajaran bahwa seorang pemimpin hendaklah memiliki sifat-sifat ilmu pengetahuan. Mesti ada ilmu yang luas, bukan cetek. Kekuatan fizikal, bukan orang yang lemah atau orang yang cacat. Kesehatan jasmani dan kecerdasan fikiran, serta mendapat taufik Allah supaya dapat menjalankan tugas dengan lancar. Sedangkan kekayaan tidak menjadi syarat untuk menjadi seorang pemimpin. Kaya bukan jadi syarat. Itu sebabnya untuk jadi pemimpin tak semestinya kaya. Tapi orang yang ada ilmu, orang yang sehat jasmani dan rohaninya, itu yang mustahak. Kemudian Nabi mereka yang bernama Samuel berkata lagi, untuk menghemat masa, Ustaz terjemahkan saja atau baca terjemahannya. Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka lagi, sesungguhnya tanda dia akan menjadi raja ialah kembalinya tabut kepadanya. Kembalinya tabut kepadanya. Di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tabut itu dibawa malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu jika kamu orang yang beriman. Itu terjemahan harfiah. Apa tafsirannya? Kita baca sedikit. Nabi Samuel berkata lagi kepada Bani Israel bahwa tanda-tanda Talut itu benar-benar diangkat menjadi raja mereka
ialah kembalinya tabut. Tabut ini maknanya peti. Peti pusaka kepada Bani Israel. Peti pusaka Bani Israel. Setelah beberapa tahun hilang dari tangan mereka karena dirampas oleh musuh. Siapa musuh Bani Israel? Yang merampas tabut yang di dalamnya peti pusaka. Yang di dalam peti itu ada tongkat Nabi Musa yang dengan memukul laut, laut jadi daratan. Mukul batu keluar 12 mata air dan lain-lain. Begitu juga pakaian, begitu juga pinggan mangkuk Nabi Musa dan Nabi Harun ada di dalam tabut. Tabut itu telah dirampas oleh musuh mereka yang dipanggil dengan Bani Amalikah, yaitu suatu kuasa yang besar zaman itu yang dapat menundukkan dan menakluk Bani Israel. Tabut itu dirampas. Hanya saja setelah tabut itu dirampas, Bani Amalikah dilanda oleh ta'un. Ditimpa oleh wabak. Macam wabak COVID-19. Mereka hidup susah. Bani Amalikah pula percaya ini mungkin karena kita merampas tabut atau peti sakti tadi. Akhirnya mereka kembalikan tabut itu. Yes, itu jalan ceritanya. Untuk lebih jelas lagi kita baca. Di dalam tabut tersebut disimpan beberapa benda peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Seperti tongkat Nabi Musa, kasut Nabi Musa, serban Nabi Harun, dan beberapa pecahan piring batu dari gunung Sinai, dan sedikit manna. Bani Israel yakin tabut pula membangkitkan semangat dan keberanian dalam peperangan. Itu keyakinan Bani Israel. Pada suatu peperangan Bani Israel pernah dikalahkan oleh musuh mereka. Siapa musuh Bani Israel? Yaitu orang-orang Amalikah. Orangnya perkasa, besar-besar orangnya. Macam raksasa. Tabut mereka turut dirampas oleh Amalikah. Setelah berapa lama di tangan Amalikah, tiba-tiba pada suatu masa Amalikah ditimpa bermacam-macam malapetaka dan bencana. Ini yang Ustaz sebutkan tadi. Berupa wabak, penyakit berjangkit, wabak tikus yang merosak tanaman dan penyakit berjangkit, sehingga mereka beranggapan tabut sebagai punca bencana dan balas dendam Tuhan Bani Israel terhadap mereka. Mereka ada semacam keyakinan itu. Oleh sebab itu, ada baiknya kalau kita serahkan balik tabut ini kepada Bani Israel. Lalu mereka mengembalikan tabut itu kepada Bani Israel dengan meletakkannya di atas pedati. Maknanya ditarik oleh kuda, ditarik oleh lembu atau kerbau, pedati tersebut ditarik oleh 2 ekor lembu. Ternyata pedati tersebut dikendalikan oleh malaikat.
Walaupun nampaknya lembu yang menariknya pedati tersebut, tapi dikendalikan oleh malaikat sehingga kembali kepada Bani Israel. Lalu ketibaan tabut tersebut sangat mengembirakan Bani Israel dan bertepatan pada masanya dengan pengangkatan Talut sebagai raja. Menarik cerita-cerita dalam Al-Quran. Hadirin dan hadirat, semua cerita dalam Al-Quran adalah benar belaka. Sebab kandungan Quran tidak ada dusta. Ini diisyaratkan oleh ayat 2 surat Al-Baqarah. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Termasuk cerita tentang Talut. Barangkali kita masih ingat, kan ada nama filem. Kalau tak salah namanya Jalut dan Talut. Yang dalam Englishnya dipanggil Goliath. And Ustaz lupa. Goliath itu Jalut. Itu lawannya. Talut itu yang beriman melawan orang Amalekah yang diketuai oleh Jalut. Talut, Jalut. Dengan kembalinya tabut itu, barulah Bani Israel tunduk dan menerima Talut sebagai raja mereka. Mereka percaya begitu. Sebab yang demikian itulah bukti dari Allah bagi orang yang beriman. Jadi dengan kembalinya tabut tadi, baru mereka terima Talut itu sebagai raja mereka. Nah, sekarang kita berpindah kepada cerita selanjutnya. Apa kata raja mereka Talut? Falamma fasala Talut bil junud qala inna Allaha mubtaliikum binahar faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadihi. Coba dengar dulu terjemahannya. Maka tatkala Talut keluar membawa tenteranya, dia berkata, yakni Raja Talut berkata, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai. Maka siapa yang antara kamu minum air sungai itu, dia bukan pengikutku. Dan barang siapa tidak meminumnya, kecuali hanya seceduk tangan sungai, ambil satu cedok tangan minum, yes, itu dia umatku. Maka dia adalah pengikutku. Begitu kata Talut. Apa maksudnya? Ketika Bani Israel keluar untuk melawan Amalekah, mereka sungguh yakin, maknanya Bani Israel sungguh yakin akan menang, karena tabut sudah kembali di tangan mereka. Kononnya berkat tabut mereka mesti menang. Tetapi Talut menasihatkan Bani Israel. Apa nasihat Talut, raja mereka? Bahawa mereka akan diuji oleh Allah dengan sebuah sungai yang mengalir di padang pasir. Sungai tiba-tiba mengalir di padang pasir. Padang pasir yang panas, tiba-tiba ada sungai. Demikian cara Allah menguji mereka. Talut berkata,
siapa yang minum air sungai itu sesuka hati, dia bukan pengikut. Kecuali kalau minum pun secedok tangan saja. Boleh. Beliau mengingatkan bahwa sungai itu bukan sungai biasa, tapi sungai ujian. Untuk menguji mereka siapa teguh imannya dan siapa yang akan tergoda. Beliau berkata, siapa yang minum air sungai itu maka dia bukan termasuk pengikutku. Dan siapa yang tidak minum, maka dia adalah pengikutku. Kecuali minum sekedar secedok tangan saja. Begitu cara Allah nak menguji iman seseorang. Itu sebabnya hadirin dan hadirat, tidak cukup mendakwa aku telah beriman, aku telah beriman, sebelum kita diuji. Sebagaimana firman Allah pada ayat 2 surat Al-Ankabut. Ahasiban nasu an yutraku amanna wa hum la yuftanun. Ayat 2 surat Al-Ankabut. Apakah manusia boleh saja mendabik dada aku telah beriman, aku telah beriman sebelum mereka diuji? Kadang-kadang diuji dengan COVID-19. Kadang-kadang diuji dengan positif COVID-19. Kadang-kadang diuji dengan kemiskinan. Kadang-kadang diuji dengan meninggal pasangan, suami atau istri. Kadang-kadang diuji dengan penyakit kanser. Kadang-kadang diuji bermacam-macam ujian Allah. Ingin melihat kita sabar atau tidak menghadapi ujian tersebut. Reda atau tidak. Sebabnya Nabi Muhammad SAW mengingatkan orang-orang yang beriman, yang benar-benar beriman. Apa kata Nabi? Ajaban lil mu'min. Sungguh hebat orang yang beriman. Sungguh hebat. Sungguh hebat orang yang beriman. Setelah diulang beberapa kali, sahabat bertanya, di mana hebatnya orang-orang yang beriman ya Rasulullah? Jawab Nabi, idza asabathu sarra syakar fakana khairan lahu. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu. Hebatnya orang beriman ialah apabila dia mendapat kesenangan hidup, dia bersyukur, dan syukur itu baik baginya. Dan andai kata dia ditimpa ujian atau musibah, dia sabar, dan sabar itu juga baik baginya. Itu sebabnya Umar ibn Khattab yang terkenal kuat imannya pernah berkata, "Lau kana syukru wa sabru ba'iraini, ma ablaitu ayyuhuma arkab." Ingat selalu kata-kata Umar ini. Orang yang pernah mendapat sanjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Umar? Andai kata syukur dan sabar itu bagaikan dua ekor onta, ma ablaitu ayyuma arkab. Aku tak kisah, I don't care. Unta yang mana satu yang patut aku tonggang untuk aku terus hidup. Ustaz ulang sekali lagi. Andai kata syukur dan sabar itu bagaikan dua ekor onta, aku tak kisah
Unta mana dalam hidup ini yang patut aku tunggangi? Maksudnya, bila dapat kesenangan, aku tunggang unta kesyukuran. Bila dapat musibah atau ujian, aku akan terus hidupku, survival, sambil menunggang unta kesabaran. Yes, macam itu orang beriman. Itu sebabnya sebaliknya apabila mendapat nikmat lupa Tuhan, kufur nikmat, tidak pandai bersyukur, bila mendapat ujian atau musibah menggelabah, panik, itu bukan orang beriman. Orang beriman steady aja dalam hidupnya. Dapat nikmat syukur, alhamdulillah. Dapat ujian, sabar. Dan reda. Apa sebab? Orang beriman yakin akan takdir Allah. Semua takdir Allah adalah baik belaka. Asal kita patuhi dan taati perintah Allah dan Rasul. Tidak ada manusia yang tidak diuji oleh Allah. Untuk mengetahui apakah imannya itu murni atau palsu. Baik hadirin dan hadirat, kita ambil di celah-celah tafsir ini pengajaran. Pengajaran sangat penting. Lalu apa yang terjadi setelah diuji? Majoriti daripada tentera Talut minum air kecuali sedikit. Fasharibu minhu illa qalilan minhum falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ah qalu la taqata lana al-yawma bijalut wa junudih. Kemudian mereka meminumnya kecuali beberapa orang antara mereka. Kecuali sedikit saja yang tak minum. Kalau minum hanya secedok air, secedok tangan. Maka tatkala Talut dan orang-orang beriman bersama dia telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telah minum berkata, tidak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tenteranya. Raja mereka Talut, T depannya T. Pemimpin Amalikah pula namanya Jalut. J dulu, Jalut. Hampir sama. Pertama, Talut, T. Musuhnya Jalut. Jalut adalah seorang yang besar tubuhnya seperti raksasa dan menjadi raja orang-orang Amalikah. Ucapan demikian itu sama sekali tidak menakutkan tentera Talut yang beriman, yang berkeyakinan akan menemui Allah pada hari kiamat dengan penuh keteguhan hati. Orang beriman macam itu. Kalau dia berjuang di atas kebenaran, dia tak takut. Walau apa yang orang kata. Sebab dia yakin dia akan menemui Allah nanti. Di akhirat nanti dia akan mendapat pembelaan Allah di atas kebenaran yang dia perjuangkan. Sikap itu perlu kita miliki. Ini sebagaimana tergambar dalam ayat berikut.
Ayat berikut menjelaskan tentang orang-orang yang beriman yang tak takut terhadap Jalut, raja Amalikah yang besarnya seperti raksasa. Qala allazina yazunnuna annahum mulaqullahi alaikum min fi'atin kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah. Ini ciri-ciri orang beriman. Mereka berkata, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Kemenangan bukan terletak pada banyaknya bilangan tentera. Kemenangan suatu perjuangan tak semestinya lengkap dan canggihnya hal senjata peperangan. Tapi sangat tergantung pada pertolongan Allah. Coba lihat dalam perang Badar. Berkat keikhlasan Nabi Muhammad dan pengikutnya sekitar 300 orang kalah kafir musyrikin yang jumlahnya lebih dari 1,000 orang dengan pertolongan Allah. Ketika berhadapan dengan musuh yakni Jalut dan tenteranya yang ramai lagi gagah, maka Talut dan tenteranya berdoa. Ini doa. Doa ini boleh kita ikuti untuk mendapat kemenangan melawan orang-orang kafir. Walaupun pada asalnya ini doa orang-orang beriman di bawah pimpinan Jalut, tapi doa ini boleh diguna pakai oleh kita hingga hari ini. Ini di antara doa-doa dalam Al-Quran. Walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Tatkala Jalut dan tenteranya telah nampak oleh mereka, mereka pun, yakni Talut dan tenteranya dari kalangan orang-orang beriman berdoa, ya Tuhan kami, tuangkanlah, limpahkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Allahu Akbar. Langsung minta pada Allah, beri kami kesabaran. Kuatkan pendirian kami, istiqamah untuk terus berjuang. Dan menangkanlah perjuangan kami mengalahi orang-orang kafir itu. Amalkan doa ini. Tolong ikuti. Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. 3 rangkap saja. Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Pendek saja tapi dalam maknanya. Yang artinya, ya Tuhan kami, limpahkanlah, tuangkanlah, siramkanlah
kesabaran pada diri kami. Kokohkanlah pendirian kami. Dan tolonglah kami. Bantulah kami untuk mengalahkan orang-orang kafir itu. Doa mereka dikabulkan oleh Allah. Lalu Jalut yang berbadan besar dan memakai baju besi dapat dikalahkan oleh Daud yang kemudian menjadi nabi dan raja. Siapa Daud? Baru muncul Pak Ustaz nama Daud. Jawabannya begini. Raja Talut tadi. Raja Talut yang diangkat menjadi raja Bani Israel. Mereka pun mempunyai tentera. Dan panglima tentara ini namanya Daud. Walaupun tidak disebut tadinya, Talut diangkat menjadi raja Bani Israel. Raja ini mempunyai tentera. Ketua tentera ini, panglimanya bernama Daud. Daudlah sebagai panglima perang milik Raja Talut yang dapat mengalahkan Jalut, Raja Amalekah yang jahat itu, lagi kafir. Dan sebagai penghargaan, Raja Talut terhadap panglimanya yang bernama Daud mengalahkan Jalut. Akhirnya Raja Talut kawinkan putrinya dengan panglimanya yang bernama Daud. Daud yang akhirnya menjadi nabi ini kawin dengan anak Raja Talut. Hasil perkawinan Daud dan putri Talut inilah akhirnya dapat anak bernama Sulaiman. Ini ceritanya. Itu sebabnya Sulaiman, Nabi Sulaiman akhirnya menjadi nabi dan raja yang sangat berkuasa. Sebab ibu bapaknya dari pihak bapa adalah Nabi Daud. Dari pihak ibu pula anak atau putri Raja Talut. Berhimpunlah gabungan antara Daud dengan putri Talut, anak bernama Sulaiman yang akhirnya menjadi bukan hanya nabi tapi juga raja yang paling berkuasa. Allahu Akbar. Ini yang Ustaz maksudkan. Kisah dalam Quran bila kita faham, sangat-sangat menarik. Keistimewaan yang paling utama kisah dalam Quran adalah kisah yang tak boleh diragukan lagi. Semuanya benar belaka. Allahu Akbar. Nih, jangan bosan. Kita baru menamatkan 2 juz. Ada 28 juz lagi yang kita belum lagi belajar. Lagi banyak cerita-cerita yang menarik di dalam 28 juz yang akan datang. Segera miliki juz yang ketiga yang akan kita pakai next week, insya-Allah. Isnin akan datang. Kita teruskan sedikit lagi sebelum kita jawab beberapa soalan.
Fahazamum biiznillah wa qatala Daudu Jalut wa atahu Allahul mulka wal hikmah wa 'allamahu mimma yasha. Mereka yakni tentera Talut mengalahkan tentera Jalut dengan izin Allah. Dan dalam peperangan itu Daud membunuh Jalut. Siapa Daud? Panglima tentera Jalut. Dibunuhnya Jalut. Kemudian Allah memberikan kepada Daud pemerintahan dan hikmah sesudah meninggalnya Talut dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendakinya. Seluruh Bani Israel dengan suara gemuruh menyambut dan menyanjung kehebatan Daud. Ini Nabi Daud. Kemudian menjadi menantu Raja Talut sebagai tanda penghargaan terhadap jasanya sebagai panglima yang gagah perkasa. Walaula dafullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd lafasadatil ard walakinallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebahagian umat manusia dengan sebahagian yang lain, pasti rosaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai kurnia yang dicurahkan atas semesta alam. Ini banyak pengajaran dari ayat ini. Sekiranya Allah tidak menolak orang-orang jahat lagi zalim dengan orang-orang yang berbuat kebajikan, niscayalah kejahatan itu akan bertambah merajalela dan akhirnya menghancurkan orang-orang yang baik. Akan tetapi Allah sengaja mengatur dan menimbulkan dari masa ke masa orang-orang yang berani menentang kezaliman untuk membela kebenaran dengan kurnia Allah kepada mereka semesta alam. Ayat ini mengisyaratkan betapa besarnya fadilat jihad fi sabilillah. Mana ada penyelewengan, tak akan boleh berkekalan. Mesti ada saja orang-orang baik yang akan mengkritik, yang akan membangkitkan perkara kezaliman tersebut. Tak kiralah kezaliman dalam bentuk apapun. Jangan dikira mentang-mentang ada kekuasaan, mentang-mentang ada kekuasaan lalu berbuat kekuasaan sesuka hati. Lalu tidak ada rakyat yang diam. No. Jangan dikira kalau awak makan duit rakyat sesuka hati, lalu tidak ada dari rakyat yang akan mengkritik, yang akan memperjuangkan sampai titisan darah yang terakhir. Walaupun masuk penjara, dia akan tetap akan katakan yang itu tak baik. Itu maksudnya. Allah tak akan biarkan kezaliman itu berleluasa. Faham-faham. Tak perlulah Ustaz detailkan. Allah tidak akan biarkan diam. Mesti ada orang-orang yang akan bangkit untuk menentang apa saja jenis kezaliman. Nah, kita sampai pada ayat yang terakhir. Ayat terakhir untuk juz yang kedua. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Itu adalah ayat-ayat dari Allah. Ayat di sini maknanya tanda-tanda kebesaran Allah. Kami bacakan kepadamu dengan hak, dengan benar. Dan sesungguhnya kamu benar-benar salah seorang dari nabi-nabi yang diutus. Ini
pemberitahuan Allah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kisah-kisah terdahulu melalui wahyu. Bukan berdasarkan pembacaan Nabi. Nabi tak boleh baca pun. Walaupun kisah ini tertera di dalam Taurat dan Injil. Ada dalam Taurat dan Injil kisah ini. Cuma Quran menguatkan lagi. Oleh sebab itu jangan heran kalau Nabi Muhammad tahu semuanya. Sebab Allah yang beritahu melalui wahyu. Ayat-ayat ini membuktikan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kisah yang diuraikan ini serupa betul dengan apa yang terdapat di dalam Taurat dan Injil yang original. Walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyaksikannya sendiri, peristiwa-peristiwa tersebut. Nabi Muhammad tidak lahir pun lagi di zaman Jalut, Talut, Daud, Sulaiman. Semuanya diketahui oleh baginda melalui wahyu yang diturunkan kepadanya. Selesai. Ingat, baru 2 juz. Maaf, 3 juz. Sebab sebelum ini kita dah belajar juz yang ke-30. Juz 30, juz 1, juz 2. Baru 3. 27 juz lagi kita belum belajar. Juz 3, 4, 5, 6, 7 sudah dicetak. Sekarang sedang dicetak juz yang ke-8 dan ke-9. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sebagaimana yang Ustaz janjikan tadi, berikut ini kita akan jawab secara ringkas